Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya tidak lupa, tidak bosan dan tidak tahu mengajak anak-anak ya, mengajak kita semuanya untuk memanjatkan syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang dilimpahkan pada diri kita semuanya sehingga bisa berkumpul kembali di rumahnya Mas Adi ya, salah satu dari pelatih kita yaitu pelatih IKSP Kerasakti di Ranting Girimarto. Dan alhamdulillah saya pribadi juga bisa berkunjung bersilaturahim, kembali lagi bertemu dengan saudara-saudara saya yang di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan tentunya yang selanjutnya yaitu kita panjatkan atau kita apa ya, semoga salam serta sholawat selalu tercurahkan oleh Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya Alhamdulillah acara ini tadi acara upacara pengesahan selesai dan ini saya mengasihkan sedikit eh, nasihat ya, nasihat untuk diri saya khususnya dan kepada untuk adik-adik umumnya. Tentunya yang lebih penting saya tidak bicara panjang lebar, saya ingin cerita singkat saja bahwa ya adik-adik yang barusan mengikuti upacara pengesahan ini kami harapkan ya, kami mengharap semoga adik-adik ini nanti bisa menjadi warga IKSP Kerasakti yang betul-betul bisa dibanggakan ya, bisa dibanggakan dari orang tua, keluarga, bisa dibanggakan oleh masyarakat, bisa dibanggakan oleh organisasi atau perguruan itu sendiri. Dan yang lebih penting adalah kita sebagai seorang muslim ya, mungkin yang di sini muslim semua, ya menjadi kebanggaan seorang muslim bahwa setelah ikut IKS ini walaupun memang IKS itu menerima siswa-siswinya itu tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Tapi bagi seorang muslim atau muslimah setelah ikut IKS mungkin yang kemarin kurang baik, yang mungkin sholatnya kemarin bolong-bolong, insya Allah setelah IKS jadi warga IKS ini menjadi atau sholatnya sudah tidak bolong-bolong setidak-tidaknya, karena di dalam ajaran IKS ini tentunya supaya lebih mendekatkan diri kepada Sang Kholik, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permohonan mengasah ilmu IKS kita. Jadi intinya IKS ini hanyalah menjadi wasilah jalan perantara ilmu ini nanti bisa dan tidaknya adalah tergantung oleh Allah Subhanahu wa taala atau seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya tidak bosan dan tidak menyampaikan tidak bosan-bosannya bahwa ilmu IKS ini yang dimaksud sakti adalah ilmu yang bisa manfaat. Untuk manfaat untuk semua orang lah. Sebaik-baiknya hamba Allah adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan sejelek-jeleknya hamba Allah adalah manusia yang tidak ada gunanya di hadapan orang lain. Ini mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bisa berguna, bantu-membantu, tolong-menolong. Ya, untuk khususnya Girimarto, jaga persatuan dan kesatuan, jaga nama keluarga, nama perguruan, kita doakan orang tua kita doakan pelatih-pelatih kita doakan guru-guru kita. Di saat kita berdoa tidak usah apa ya, tidak usah pelit. Di dalam kita memanjatkan doa itu tidak usah pelit. Bahwa doa ini tidak hanya untuk diri kita, tapi teman-teman kita bahkan tetangga-tetangga kita ini kita ikut kita doakan yang baik-baik. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, adik-adik ini nanti tadi yang sudah diupacarakan pengesahan menjadi warga baru mempunyai tanggung jawab yang mungkin bertambah berat. Apa itu? Yang kemarin mungkin adik-adik ini menjaga nama baik sekolahan, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik masyarakat. Di sini kamu dituntut juga ingin untuk menjaga nama baik perguruan. Kalau kamu jelek, ya nanti perguruan pun ikut jelek. Ya, kalau kamu baik pun perguruan pun ikut tercatat menjadi baik. Memang seperti itu, memang seperti itu. Ini melatih kita supaya disiplin, melatih kita punya konsekuensi, keseriusan dalam kita menjaga suatu organisasi atau kumpulan komunitas. Nah, di sini kita mengikuti organisasi perguruan supaya lebih sportif dan sungguh-sungguh kamu diberi tanggung jawab, diberikan suatu amanah untuk menjaga itu baik di dalam latihan maupun di luar latihan. Gitu ya. Dan nanti
soal ilmu IKS bisa untuk apa saja, gunanya untuk apa saja, nanti bisa kita sharing, bertanya satu dengan yang lain. Mungkin yang terakhir, saya berpesan di kesempatan yang singkat ini, jaga persatuan dan kesatuan, dan kalau ada masalah apapun kita rembuk, kita selesaikan bareng-bareng. Kalau memang ada aib, kekurangan teman kita yang mungkin tidak selayaknya kita bahas bersama, ya kita nggak usah membukakan aib teman-teman atau saudara kita. Bila mana memang aib itu ceritanya salah atau menjadi adu domba atau menjadi fitnah nanti, itu boleh dijelaskan sekalian. Biar apa maksudnya? Tujuan bukan membuka aib sesama, tapi menjelaskan satu permasalahan yang mungkin berbeda setelah kita dengar. Mungkin pendengaran kita dari teman masalahnya kayak gini, di teman yang lain begitu, di teman yang satu lagi beda cerita lagi. Nah, disitulah boleh kita untuk menjelaskan satu masalah biar tidak timbul fitnah. Di sini yang dikategorikan tidak membukakan aib sesama. Paham ya? Paham? Sekali lagi, mari nanti dalam rembukan bareng-bareng, ngopi bareng, sarehan bareng ini, setelah kita pulang nanti akan ada tambah ilmu. Tambah ilmu, mumpung mas-mas di sini, para senior di sini, dan alhamdulillah saya juga baru datang dari Cirebon. Mudah-mudahan oleh-oleh saya nanti bisa manfaat, dan tentunya nanti saya juga ingin mendapat oleh-oleh dari adik-adik. Pengalaman apa nih yang sudah adik-adik dapat? Pengalaman apa yang sudah mas-mas dapat, sehingga selama ini saya mungkin belum. Jadi kita, khususnya saya ini nggak berani meremehkan. Nggak berani menganggap adik-adik kita yang kemarin sore baru biru mungkin, wah belum pengalamannya, belum ada apa-apanya, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh jadi yang baru kemarin disahkan ini sudah mempunyai pengalaman tertentu yang mungkin belum kita punya di saat kita sudah bertahun-tahun latihan. Nah disinilah pentingnya dan perlunya kita saling sharing, saling tukar pengalaman, akhirnya kita nanti saling mengisi mana yang kurang. Gitu ya. Jangan beranggapan bahwa kita senior itu paling hebat. Juga jangan berkecil hati, orang yang baru masuk itu orang yang nggak bisa apa-apa. Jadi nanti di sini kita saling transparan saja. Jadilah orang yang tidak pelit ilmu. Tapi ingat, selama kamu tahu ilmu, ya tularkan. Jangan pura-pura tahu, padahal kamu tidak tahu. Jangan pura-pura bisa, padahal kita tidak bisa. Ini yang akan nanti menjadikan keteledoran atau bahkan tersesatnya suatu ilmu, di mana orang tidak mengetahui, ikut-ikutan karena kata kita, karena teori kita, padahal praktek kita belum. Akhirnya nanti orang-orang yang tidak suka dengan perguruan kita ini menyampaikan ilmu yang tidak jelas, ilmu yang kurang pas di ajaran agama atau di ajaran kemasyarakatan. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa IKS ini memang betul-betul ajaran yang betul-betul diajarkan untuk kebaikan. Bila mana di sana ada orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, berarti itu sekedar oknum. Sekali lagi saya sampaikan, kalau nggak salah saya ngomong, semua perguruan itu baik, semua perguruan mengajarkan kebaikan. Kalau mana ada yang tidak baik, itu oknumnya. Gitu ya. Paham ya? Nanti bisa ditanyakan. Untuk mengenai ilmu, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan saya, dan tentu saya butuh kritikan, butuh masukan, butuh komen-komen yang mendidik buat saya. Ya, intinya saya tidak akan malu dikritik sepedas apapun selama itu membangun ya. Kalaupun saya ingin difitnah dan seterusnya, wallahualam, saya kembalikan pada Allah yang menjaga setiap makhluknya, yang baik yang di lisan maupun yang di dalam batinnya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.